FIFA pastikan Bahrain tetap harus berlaga di Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Aryo Tejo memberikan perkembangan terbaru terkait Timnas Indonesia melawan Bahrain. Dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Timnas Indonesia jadwalkan akan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pertandingan ke-8 Grup C. Namun Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA menolak bermain di Indonesia. Mereka mengaku mendapatkan ancaman pembunuhan dari netizen Indonesia usai menerima serangan demi serangan. Dito Aryo Tejo bersama Ketua PSSI Erick Thohir juga bersedia menjamin keamanan Bahrain selama di Indonesia. Jadi mereka merasa harusnya tidak ada alasan bagi Bahrain enggan bermain di Jakarta. Menurut Dito Aryo Tejo, dengan jaminan yang diberikan, AFC bahkan FIFA harusnya tidak mengabulkan keinginan Bahrain agar lokasi laga dipindah di luar Indonesia. Jadi jika Bahrain ogah bermain, Indonesia akan menang WO. Ya pokoknya kalau Bahrain, saya bersama Ketua PSSI telah memberikan statement resmi kami menjamin Bahrain ketika bermain di Indonesia, ujar Dito Aryo Tejo. Tak akan ada ancaman dan keamanannya pasti terjamin. Jadi klaim-klaim dari Bahrain yang mengatakan tidak ada rasa aman bermain di Indonesia, kita pastikan tidak ada potensi ancaman atau keamanan yang membahayakan. Jadi seharusnya tidak ada alasan dan FIFA pastikan pertandingan tetap di Indonesia. Harus di Indonesia. Jadi seharusnya tidak ada alasan dan FIFA pastikan pertandingan tetap di Indonesia, harus di Indonesia. Kalau tidak, menang WO. Imbu Dito Aryo Tejo. Bahrain dijatuhi 3 sanksi dari FIFA karena ini. Bahrain kemungkinan bisa mendapatkan 3 sanksi dari FIFA jika tetap menolak bertandang ke markas Timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Bahrain dijadwalkan menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno SIJBK, Jakarta pada 25 Maret tahun 2025 mendatang. Namun, mereka meminta kepada AFC agar duel tersebut digelar di luar Indonesia alias tempat netral. Alasannya, karena Bahrain takut akan keselamatan pemain, lantaran sebelumnya mendapatkan ancaman dari netizen Indonesia pasca laga kandang di Rifa yang berakhir 2-2. PSSI telah memberikan pernyataan bahwa pertandingan seharusnya berlangsung sesuai jadwal dan venue yang ditetapkan. Pun, PSSI juga memberikan jaminan keamanan kepada Bahrain jika bertandang ke Indonesia. Jika Bahrain tetap takut dan menolak menghadapi Timnas Indonesia di SGBK, setidaknya ada 3 sanksi dari FIFA yang mungkin mereka terima. Pertama adalah dinyatakan kalah WA. Tim yang mengundurkan diri dianggap kalah 3-0 di pertandingan sepak bola 11v11, bunyi FIFA Legal Handbook. Kedua, berdasarkan regulasi kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 nomor 5 ayat 2, setiap asosiasi yang absen dalam pertandingan setelah kualifikasi bergulir wajib membayar denda sebesar 40.000 Swiss franc atau 715 juta rupiah. Ketiga, Bahrain bisa dicoret dari kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Hal ini pernah menimpa Timnas Indonesia pada tahun 1957. Saat itu, skuad Garuda dicoret dari kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 setelah menolak bertanding melawan Israel di Indonesia. Bahrain dijatuhi 3 sanksi dari FIFA karena ini. Bahrain kemungkinan bisa mendapatkan 3 sanksi dari FIFA jika tetap menolak bertandang ke markas Timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Bahrain dijadwalkan menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno SIJBK, Jakarta pada 25 Maret tahun 2025 mendatang. Namun, mereka meminta kepada AFC agar duel tersebut digelar di luar Indonesia alias tempat netral. Alasannya, karena Bahrain takut akan keselamatan pemain, lantaran sebelumnya mendapatkan ancaman dari netizen Indonesia pasca laga kandang di Rifa yang berakhir 2-2. PSSI telah memberikan pernyataan bahwa pertandingan seharusnya berlangsung sesuai jadwal dan venue yang ditetapkan. Pun, PSSI juga memberikan jaminan keamanan kepada Bahrain jika bertandang ke Indonesia.
Jika Bahrain tetap takut dan menolak menghadapi timnas Indonesia di SGBK, setidaknya ada 3 sanksi dari FIFA yang mungkin mereka terima. Pertama adalah dinyatakan kalah WA. Tim yang mengundurkan diri dianggap kalah 3-0 di pertandingan sepak bola 11v11, bunyi FIFA Legal Handbook. Kedua, berdasarkan regulasi kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 nomor 5 ayat 2, setiap asosiasi yang absen dalam pertandingan setelah kualifikasi bergulir wajib membayar denda sebesar 40.000 Swiss franc atau 715 juta rupiah. Ketiga, Bahrain bisa dicoret dari kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Hal ini pernah menimpa timnas Indonesia pada tahun 1957. Saat itu, skuad Garuda dicoret dari kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 setelah menolak bertanding melawan Israel di Indonesia. Asnawi cedera hamstring, bisa absen di timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam mengalami cedera hamstring dan berpotensi absen saat timnas Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi di matchday ke-5 dan ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia pada 15 dan 19 November tahun 2024. Kabar itu disampaikan klub Asnawi Mangkualam, Port FC. Di akun Instagramnya Port FC Official. Update cedera dari Asnawi Mangkualam. Ia mengalami masalah pada hamstringnya, tulis Port FC Official. Diperkirakan pulih dalam 2-4 minggu. Proses pemulihan ini tergantung kepada kondisi otot pemain. Lanjut pernyataan di atas. Cedera Asnawi Mangkualam merupakan pukulan telak bagi Port FC. Sebab, pesepak bola 25 tahun ini merupakan fullback kanan andalan klub milik Madampang tersebut. Musim ini saja Asnawi Mangkualam telah turun dalam 10 laga Liga 1 Thailand tahun 2024 sampai tahun 2025 dengan koleksi 1 gol dan 1 assist. Terbaru, ex-pemain PSM Makassar ini menjadi penentu kemenangan 3-2 Port FC atas Nakhon Ratchasima di pekan ke-10 Liga 1 Thailand tahun 2024 sampai tahun 2025, Sabtu 19 Oktober tahun 2024 malam WIB. Isyarat Miliano Jonathans bergabung timnas Indonesia, simak profilnya. Miliano Jonathans dikabarkan akan menjalani naturalisasi untuk timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan oleh media ESPNNL pada Sabtu, tanggal 19 Oktober tahun 2024. Mereka menyebut pelatih timnas Indonesia, Sintayong, telah mengontak pemain keturunan Maluku tersebut. Pelatih timnas Indonesia sudah menghubungi langsung Miliano Jonathans, tulis ESPNNL dalam unggahan akun Instagram, ESPN. Dikutip dari Livesport, Miliano Jonathans, pemain keturunan Indonesia yang lahir di Arnhem, Belanda, pada tanggal 5 April tahun 2004.